Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan Verval ya. Jadi terkait dengan registrasi akun Verval atau biasa disebut juga ada yang sebut juga dengan akun SDM Kemdikbud.go.id. Nah, jadi kita untuk mendaftarnya ya. Jadi teman-teman silakan kunjungi yang namanya SDM Kemdikbud.go.id. Nah, jadi sedikit penjelasan terkait dengan akun ini. Jadi akun ini adalah akun untuk kita lakukan yang namanya verifikasi dan validasi ya terkait dengan data aplikasi Dapodik. Nah, jadi aplikasi Dapodik, data yang ada di aplikasi Dapodik tidak serta-merta langsung bisa diperbaiki di aplikasi Dapodik, tapi harus melalui dengan Verval, artinya kita harus melakukan identifikasi data tersebut dari beberapa data, misalkan data pribadi orang, baik itu guru, siswa, ataupun kepala sekolah itu berdasarkan data Dukcapil karena sudah diintegrasikan dengan data Dukcapil. Kemudian begitu juga dengan data sekolah. Intinya kalau ada perubahan data tersebut harus disertai dengan dokumen yang sesuai dan sesuai pada acuannya ya. Jadi tidak boleh langsung diperbaiki di aplikasi Dapodik, tapi ini wajib bagi seluruh satuan pendidikan wajib mempunyai yang namanya akun Verval ataupun akun SDM ya. Jadi cara registrasinya teman-teman langsung klik di bagian registrasi setelah mengunjungi sdm.kemdikbud.go.id, klik di bagian registrasi, kemudian klik di bagian satuan pendidikan. Nah, kalau teman-teman yang mau mendaftar operator yayasannya untuk manajemen data yayasannya, klik di bagian yayasan. Tapi kalau memang admin dinas itu melalui dengan opsi di dinas. Tapi kalau sekolah di bagian satuan pendidikan di bagian ini ya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan nicknya operator sekolah ya. Jadi bagi operator sekolah yang dia banyak sekolah yang memegang, artinya dia banyak, misalkan dia pegang data sekolah itu lebih dari satu, maka itu nicknya satu, tapi nanti memilih opsi tugas tambahan. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, kita masukkan nicknya operator sekolah ataupun operator yang menjadi yang akan memperbaiki data sekolah tersebut. Masukkan nick di bagian ini. Jadi untuk pengisian tahun lahir, teman-teman ketik aja di sini langsung angkanya ya. Kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Dia langsung ketik angkanya ya. Nah, kemudian pilih jenis kelaminnya, kemudian emailnya yang akan didaftar. Terkait dengan email, banyak sekali yang bertanya, apakah Pak Mun boleh sesuai dengan aplikasi Dapodik, email Dapodik? Karena email ini berbeda dengan email Dapodik. Kalau bisa di sini adalah email pribadinya yang bertugas sebagai operator SDM-nya ya. Jadi di sini saya sekali lagi tekankan, kalau bisa di sini adalah emailnya pribadi. Kalau Dapodik boleh sesuai dengan satuan pendidikan. Tapi kalau memang mau dibuat di sini emailnya Dapodik itu tidak masalah juga ya. Tapi lebih bagus ini email pribadinya yang bertugas menangani ataupun yang bertugas sesuai dengan SK penugasan akun SDM ini. Nah, kemudian untuk kriteria password itu wajib mempunyai yang namanya 8 karakter yang terdiri dari huruf besar dan kecil dan angka dan spesial karakter ya. Jadi ibaratnya hampir sama dengan aplikasi Dapodik ya. Jadi permintaan karakter daripada passwordnya akun SDM ini sama, harus terdiri 8 karakter, artinya harus memenuhi 8 angka ataupun 8 huruf. Misalkan saya buat ini di sini ada karakternya, karakter ini ya, kemudian ini huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian seperti ini misalkan. Nah ya, jadi harus terdiri dari 8 karakter atau minimal ya, kalau lebih boleh. Oke ya, kita masukkan, kemudian kita masukkan sekali lagi di bawah, harus sama antara atas dan bawah. Kemudian pilih kabupatennya ya. Jadi pilih kabupaten di mana sekolah Bapak Ibu itu berada. Kemudian pilih kecamatannya. Kita pilih kecamatannya. Kemudian nama sekolahnya ya. Kita pilih di sini nama sekolahnya apa. Kita ketik aja boleh juga. Nah, ini kemudian kode registrasi. Ini adalah kode registrasi aplikasi Dapodik ya.
Jadi kalau diminta kode registrasi di sini adalah kode registrasi aplikasi Dapodik. Nah, setelah memasukkan yang namanya kode registrasi aplikasi Dapodik, selanjutnya silahkan teman-teman unggah yang namanya SK penugasan ya, SK penugasan atau SK operator sekolahnya yang ditugaskan untuk membidangi ataupun mengurus yang namanya akun Verval ini. Kemudian silahkan teman-teman klik di bagian registrasi ini ya. Nah, kalau nanti gelar depan, gelar belakang, kalau memang dia masih SMA terus nanti S1, apakah bisa dibuat gelar belakangnya Pak Mun? Itu bisa ya, nanti setelah Bapak Ibu terdaftar sebagai operatornya Verval SDM Kemdikbud ID ya. Jadi Verval ini untuk mendaftarkan diri sebagai operator di Pusdatin ya, untuk satuan pendidikannya. Nah, jadi nanti kalau memang nick-nya tidak sesuai ataupun nick-nya tidak aktif ataupun nama antara nick dan tidak aktif, nanti tidak akan bisa terregistrasi karena memang langsung terintegrasi dengan Dukcapil ya. Jadi pastikan email sama nama dan lainnya itu sesuai dengan data Dukcapil biar bisa diregistrasi. Nah, jadi kalau berhasil dia seperti ini ya. Nah, jadi untuk bisa diverifikasi oleh admin di Pusdatin, Bapak Ibu silahkan lakukan yang namanya email ya, ataupun masuk ke emailnya yang sudah didaftarkan tadi, kemudian melakukan verifikasi ya. Oke, selanjutnya kita akan buka email yang tadi ya, yang kita register tadi. Kita akan melakukan yang namanya verifikasi email. Nah, jadi pastikan sudah melakukan verifikasi email agar data akun atau data email teman-teman disetujui dulu ya. Kita klik next. Oke, kita buka passwordnya. Oke, kita sudah masuk ke ke emailnya ya di bagian ini. Kemudian kita klik di bagian ini, kita klik di bagian email ya. Jadi kita akan melihat email yang masuk ya. Udah tentu ada email yang masuk untuk melakukan yang namanya verifikasi dari Pusdatin ya. Nah, jadi kita klik di bagian ini. Ini dia verifikasi email jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan di sini. Yang terhormat, ini tadi nama operator yang sudah kita daftar. Kemudian klik di bagian verifikasi email. Nah, nanti dia akan diarahkan ke webnya juga. Nah, jadi berhasil, verifikasi email berhasil. Nah, setelah melakukan yang namanya verifikasi email, yang berarti mengkonfirmasikan bahwa email teman-teman itu sudah aktif, bukan aktif di sini ya, tapi dijamin aktif dan bukan email yang abal-abalan ya. Dan kemudian nanti Bapak Ibu secara berkala minimal 3 kali 24 jam silakan melakukan yang namanya pengecekan data ajuan akunnya, apakah sudah disetujui oleh Pusdatin atau tidak. Nanti klik di bagian status registrasi. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu pastikan email Bapak Ibu di bagian ini. Ya. Kemudian klik masukkan kode CAPTCHA yang muncul di bawah. Kemudian klik di bagian status. Ya. Nah, jadi kalau keterangannya verifikasi email berhasil, nah berarti verifikasi emailnya sudah dilakukan, pendaftaran sedang dalam antrian persetujuan admin. Nah, kalau sedang dalam pendaftaran dan dalam antrian persetujuan admin, ini Bapak Ibu nanti silahkan cek secara berkala di bagian status registrasi dengan masukkan email yang sudah Bapak Ibu lakukan verifikasi tadi, kemudian kode CAPTCHA-nya ya. Jadi pastikan dulu sudah melakukan yang namanya verifikasi email ya. Jadi biar adminnya bisa menyetujui akunnya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu misalkan ini sudah terdaftar ya. Saya masuk dengan email saya di sini. Nah, ini saya masuk dengan email sekolah. Kemudian nanti di sini bagi Bapak Ibu yang seperti saya katakan tadi, bahwa jika dia memang memiliki lebih dari satu sekolah, ya, lebih dari misalkan satu orang membidangi 3 atau 4 sekolah, itu bagaimana Pak Mun? Nah, jadi dia hanya menambah penugasan di bagian ini dengan nick yang sama, ya, artinya orang yang sama. Kemudian klik di bagian tambah penugasan satuan pendidikan.
Nah, kalaupun dia membidangi operator yayasan lebih dari satu yayasan, juga pengajuan tambah penugasan yayasan. Diklik aja di bagian ini, nanti silahkan Bapak Ibu pilih nama kabupatennya, kemudian kecamatannya, nama sekolahnya apa, kemudian kode registrasi sekolah tersebut apa, kemudian SK penugasan terkait dengan operator Verval ini ataupun admin di bagian Verval ini ya. Nah, kan nantinya ketika Bapak Ibu akan login ya, ketika akunnya sudah disetujui, untuk prosedur akunnya juga bisa dicek, tapi ngeceknya itu bukan lagi di beranda ini ya, karena sudah terdaftar akun yang pertama, sehingga dia mendaftarkan untuk sekolah yang kedua. Jadi dengan email yang sama, dengan password yang sama, tapi dengan opsi sekolah yang berbeda nantinya. Nah, jadi untuk melihat statusnya bukan lagi di beranda tadi, tapi di bagian loginnya. Di bagian loginnya, di bagian ini kalau sudah disetujui nanti. Nah, di bagian status pengajuan tambah penugasan. Nanti di sini akan ada data-datanya ya. Oke, saya kasih gambaran kepada Bapak Ibu semuanya. Ini di bagian login ini saya akan masuk satu sekolah yang sudah saya daftarkan. Nah, saya masuk ya seperti ini. Nah, ini dia akan ketika dia login sudah terdaftar lebih dari 2 sekolah, dia akan ada opsi pilih instansi. Dia maunya ke PAUD atau ke SMP ya. Jadi dia adalah operator SMP, tapi dia juga adalah operator PAUD ya. Jadi ketika dia login, dia akan diminta untuk pilih instansi ya. Jadi klik di bagian, misalkan kalau mau ke SMP, klik di bagian SMP, klik pilih, nanti akan tampil data ataupun dia login sebagai SMP. Nah, kalau nantinya dia kembali lagi ya, dia bisa ke logout ya, ke logout. Nah, ini riwayat status pengajuan tambah penugasan dia ya. Jadi kalau sudah disetujui, nanti ada muncul MPSN sekolah yang mana, kemudian instansi apa, kemudian statusnya disetujui. Ini kalau sudah disetujui, jadi seperti itu ya. Nah, kalau dia mau balik lagi ke sekolah yang lain, dia harus logout dulu. Kemudian dia login kembali. Nah, ketika dia login, nanti dia akan ada opsi pilih instansi. Kemudian pilih misalkan PAUD. Nah, nanti akan muncul data-data PAUD di bagian ini. Kemudian dia bisa login dengan akun Verval. Misalkan dia mau ke Verval PD misalkan. Oke, ini agak lambat ya. Jadi kalau mau ke Verval PD silakan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Apalagi? Tidak ada lagi? Oke, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan yang namanya registrasi akun Verval ataupun akun SDM 2 ID. Terima kasih. Saya Pak Munudiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.